tetap friendly, rendah hati dan cinta negeri. Ya apa kabare para warga mak bosok iki ya. Dino iki aku pengen masak soto ayam. Karena badan ini sudah berapa minggu ini agak kurang enak terus iki ya. Jadi harus makan berkuah supaya ya rodok-rodok segeran lah masuk di tenggorokan untuk berbuka puasa nanti. Dan aku masak untuk 2 hari karena besok aku kerja. Aku selalu mempersiapkan kalau besok mau kerja itu 2 hari, satu masakan untuk 2 hari. Mau nggak mau, bapak dan anak ini harus mau karena aku nggak ada waktu banyak untuk masak. Ini tadi ya, aku mau bikin soto. Sederhana banget ya sebenarnya. Tadi pakai bawang bombay, 1 bawang bombay sama 2 bawang merah ya. Yang pasti aku tadi pakai bawang putihnya tuh agak banyak, kurang lebih berapa tadi ya, 8 lah, tak bikin 8 ya. Untuk berapa kilo ayam ini? 1,5 kilo ayam, 4 paha apa ini yang besar ya. Bahannya itu tadi bawang merah, bawang bombay, bawang putih, terus ada apa nih, jahe, kemiri. Aku nggak mau kasih detail berapa biji karena aku masak ini dengan perasaan aja, nggak pernah pakai resep yang harus timbangan ini timbangan itu, berapa biji ini berapa biji itu. Karena wis tak rasakno, menurutku sudah cukup enak, anak bojo nggak komplain, itu sudah lebih dari cukup ya. Kunyit juga ada. Oh ya, sebelum saya meneruskan sama bumbu-bumbu yang tadi, ini dapurku ini dalam waktu 2 minggu ke depan, tanggal 1 April mau dibongkar, mau diperbesar. Karena selama ini kalau ada banyak saudara atau teman lagi datang ke rumah, dapur ini kurang cukup besar. Jadi kita mau buat agak sedikit besar supaya lebih leluasa. Dan ini tak tunjukkan, ini dapur lamaku ini ya. Tapi prosesnya nanti mulai per 1 April sampai kurang lebih nanti pertengahan Mei baru selesai pembuatan dapur ini, karena kita perbesar sampai ke depan. Ini tanah masih cukup luas yang belakang, jadi kita perbesar kurang lebih 2 meter ke belakang. Terus ini tak tunjukkan dapur lama. Aku sejak beli rumah ini aku tidak pernah renovasi dapur ya, gitu. Jadi dapurnya masih tetap dapur yang lama ini, berantakan sekali ya karena aku juga lagi males bersih-bersih. Nah ini ya, nah ini dapur lama. Sebenarnya dapur lama ini kalau untuk ukuran rumah sudah lumayan agak gede sebenarnya. Cuman kita mau perbesar lagi. Nah ini dulu ada kamar mandi di belakangnya dapur ini. Kamar mandi ini sekarang saya bikin untuk gudang ini ya. Tapi ini nanti bakal saya bongkar. Jadi suami saya akan bongkar. Jadi dapur ini nanti diperluas, melebar ke samping dan juga akan maju ke depan dapurnya. Kurang lebih nanti antara 6x6 dapur ini nanti ya. Kenapa saya bongkar ini kamar mandi? Ini dulu kamar mandi memang dari awal saya beli ada satu rumah. Rumah saya itu atas bawah, tapi tidak saya beli secara langsung dengan dua-duanya enggak. Jadi awalnya aku tuku omah iki rek. Itu rumah itu hanya beli rumah bawah. Jadi aku udah lihat banyak rumah in kesenggoning ya, jadi rumah bawah sampai atas di beberapa tempat. Aku tuh enggak srek. Yang enggak srek itu aku sebenarnya. Kenapa enggak srek? Itu masalah feeling ya, masalah perasaan ya. Jadi aku merasa kayak ini bukan aku gitu, bukan rumah ini. Setiap kali lihat rumah aku merasa selalu nggak srek ya, sampai suatu saat gitu ya,
Suatu saat aku ini jalan ke rumah mertuaku, lihat rumah ini dijual. Ini rumah tua ini. Nah, rumah ini sudah lama dijual tapi tidak pernah laku. Jadi ini dulu rumah ini kurang lebih rumahnya sudah umur 80 tahunan ya. 80 tahun lebih udah. Ini rumah waktu saya masuk pertama kali, ini cuma rumah bawah sebenarnya. Habis itu pertama kali lihat itu rumahnya berantakan sekali, udah nggak karu-karuan pokoknya ya. Tapi aku srek. Aku bilang bojoku, aku srek sama rumah ini ya. Jadi aku minta dibeliin rumah ini. Walaupun waktu itu kamar ada 3 kamar tidur di bawah. Tapi karena saya tidak suka dengan kamar tidur kecil, sehingga aku bilang sama suamiku kalau beli rumah ini 2 kamar tidur harus dibongkar jadi 1 kamar tidur. Jadi 1 kamar tidur gede itu untuk aku sama suami, sedangkan kamar 1 lagi agak kecilan itu untuk anakku gitu. Kamar mandinya lucunya ada di belakang dapur. Jadi sebenarnya tambahan. Jadi dapur ini sebenarnya dari pemilik lama juga sudah tambahan ini. Kamar mandi juga sudah tambahan dari mereka. Tapi pada saat itu nyicil ya sama suami ini nyicil, ya udah beli rumah ini, aku seneng, aku serap gitu. Saya enggak butuh rumah gede karena anak cuma 1. Udah. Tapi sebenarnya secara cukup luas ya. Habis itu saya pindah di sini. Enggak taunya saya ada 1 rumah lagi sebelum saya pindah sini. Saya ada rumah di daerah Sodepark situ, apartemen. Itu juga waktu saya beli rumah itu, rumah itu belum terjual. Sampai suatu saat saya ada tetangga di atas ini. Di atas ini ada tetangga. Suami istri dengan 2 orang anak. Saya dalam hati nih ya, dalam hati dewe ya, ngomong, iki oma, nek omaku sing Sodepark iku payu, insyaallah oma ndukur iki yo didol, yo dijual gitu kan. Ternyata rumah yang di Sodepark itu laku di hari yang sama. Jadi ceritanya gini, rumah di Sodepark itu dijual, tapi selama dalam proses penjualan kita kontrakkan. Nah, di dalam kontrak itu setiap kali ada orang mau lihat, suamiku yang ngecek ke sana selalu gagal. Suatu saat suamiku bilang, aku hari ini ada orang mau lihat rumah di Sodepark itu, kamu bisa nggak datang? Nah, dengan keterbatasan bahasaku, akhirnya aku tetap datang ya. Datanglah ke situ. Di hari itu pada saat aku yang datang, rumah itu terjual. Aku pulang ke rumah, ngabari bojoku rumahnya terjual ini. Perjalanan pulang ke rumah, tetanggaku atas ini, istrinya turun lari ke bawah. April, kamu mau nggak beli rumahku? Ini rumah sebelum tak tawarkan ke maklar, aku mau ngasih tahu kamu kalau rumahku ini tak jual. Di hari yang sama ya, di hari yang sama. Aku itu langsung bilang, sebentar aku telepon bojoku. Aku telepon, terus berapa harganya? Loh, kok ya harganya tuh hampir sama dengan apartemen yang aku jual di Sodepark. Hanya terpaut 5.000 euro. Kita belilah rumah atas itu. Jadi doaku dikabulkan Gusti Allah. Gitu. Kira-kira begitulah ceritanya. Oke, tak lanjut lagi, ini bikin soto ya, bikin soto lagi. Jadi ini dapur dalam kondisi masih jelek. Mudah-mudahan nanti di bulan Mei kalau dapurnya sudah jadi, sudah agak diperbesar ya, nanti saya syuting lagi nih dengan dapur yang baru. Mudah-mudahan dapur yang baru ini bisa memberi semangat aku untuk lebih betah di rumah gitu ya. Karena selama ini saya juga sering keluyuran nih sama teman-teman ini ya. Oke, tadi sudah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kunyit, jahe, apalagi tadi kemiri sudah masuk di dalam blender sini ya. Tapi nanti saya mau pakai laos, salam, jeruk, daun jeruk maksudnya, sama serai.
teman-teman yang jago-jago masak. Masakan saya ini apa ini? Ya karena saya nggak jualan ya, jadi ya masakan rumahan ini selama anak bojo senang, gembira, itu sudah lebih dari cukup. Oh ya, saya juga selalu minum jamu buatan saya sendiri. Sebenarnya bukan jamu-jamu beneran sih. Ini jamu sudah saya minum selama kurang lebih 2 tahun. Dan hasilnya luar biasa untuk tubuh saya. Terus tak sebut apa burung lali aku rek. Nah, ini cuma tak kasih air, tak godok. Alhamdulillah warga Mak Bosok, saya sudah menyelesaikan puasa saya hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar, dan semakin kesini nih semakin saya dalam bersahur, saya nggak lagi banyak makan, cuma 1 telur sama teh manis atau hanya 1 roti dengan teh manis, dan itu sudah cukup untuk saya seharian beraktivitas ya. Saya cukup cuman ini karena agak sedikit sakit jadi agak lemes. Dan malamnya saya nggak lagi makan seperti biasanya yang wah kayak kalap gitu ya, enggak, biasa saja sedikit asal terisi, dan itu sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Oke, warga Mak Bosok, kita jumpa lagi di sesi-sesi yang lain. Ojo bosen-bosen dan selalu komen,